Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Idiopatik Urtikaria, COVID dan Mujizat Tuhan bagian keempat. Nancy Dufresne, seorang hamba Tuhan yang terkenal, bercerita, ada seorang hamba Tuhan mengunjungi sebuah gereja. Seingat Nancy itu di Puerto Rico dan mendengar langsung sebuah kesaksian luar biasa dari orang yang mengalaminya. Seorang wanita muda 21 tahun, ibu dari 4 anak kecil, mengalami kecelakaan hebat saat menyetir. Mobilnya hancur total, semua anaknya terpental keluar dan ia sendiri terlempar melalui kaca depan. Para medis yang tiba langsung memeriksanya dan berkata dia sudah meninggal. Mereka lalu beralih fokus menyelamatkan anak-anak yang masih menunjukkan tanda-tanda hidup. Kondisinya mengenaskan, bagian atas tengkoraknya hancur dan sebagian isi otaknya keluar. Para medis mengumpulkan sisa tubuhnya, memasukkannya ke dalam kantong jenazah dan membawanya ke kamar mayat. Mereka menghubungi ibunya, nenek dari anak-anak itu, yang tinggal 12 jam perjalanan jauhnya. Dengan tenang si ibu menjawab, yang dia butuhkan hanya sedikit kuasa kebangkitan. Bukannya panik, ia langsung berangkat dan berdoa dalam roh sepanjang perjalanan. Di kamar mayat, seorang staf mendengar suara dari kantong jenazah. Awalnya ia kira hanya gerakan otot sisa kematian, tetapi suara itu terus berulang. Akhirnya ia mendekat dan membuka kantong. Betapa terkejutnya ia. Mata si wanita terbuka. Ia langsung dibawa kembali ke rumah sakit. Ketika ibunya tiba, ia masuk ke ruang perawatan, naik ke ranjang putrinya dan menyatakan, kuasa kebangkitan Kristus sedang bekerja. Kuasa Allah sedang bekerja. Setiap hari si ibu menyatakan firman. Dokter menjahit bagian tubuhnya yang bisa diselamatkan, tetapi beberapa bagian otaknya hilang total. Mereka berkata dia tidak akan sadar. Kalaupun sadar, dia akan seperti sayuran. Tetapi si ibu tetap bertahan. Ia percaya kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kematian itu juga bekerja bagi siapapun yang percaya. Beberapa waktu kemudian anaknya sadar. Tetapi pikirannya seperti anak usia 7 tahun. Ia bahkan tidak mengenali anak-anaknya sendiri dan bermain dengan mereka seperti teman sebayanya. Namun si ibu terus bertahan dalam iman dan perlahan putrinya mulai pulih. Sampai akhirnya ia sembuh total. Mental, fisik, semuanya kembali normal. Beberapa tahun kemudian ia bahkan melahirkan anak kelima. Anak ini bertumbuh besar dan menjadi seorang pendeta. Dan wanita itu di usia 85 tahun ia duduk menceritakan sendiri kisahnya kepada si hamba Tuhan. Pada suatu waktu saat ingin menjadi detektif swasta di usianya 50-an, ia menjalani pemeriksaan medis. Dokter menemukan hal yang mengejutkan. Dia tidak memiliki lobus frontal, bagian otak yang sangat vital untuk berpikir, merencanakan, dan mengendalikan emosi. Tetapi ia hidup normal. Artinya, Allah bisa membuat tubuhmu berfungsi dengan atau tanpa bagian yang hilang. Kenapa bisa terjadi? Karena ibunya tahu satu kebenaran, yang dibutuhkan
hanyalah kuasa kebangkitan Kristus. Saat krisis, pengakuanmu menentukan arah hidupmu. Jangan paksa dokter ubah diagnosa. Itu bukan urusanmu. Yang menentukan hasilnya bukan pengakuan dokter, tetapi pengakuan kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman dan menanamnya di dalam hati, saat badai datang, kita tidak akan panik. Kita akan berbalik ke arah kebenaran dan berkata, kuasa kebangkitan Kristus sedang bekerja. Kuasa Allah sedang bekerja. Kuasa kesembuhan Kristus sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Semua ditentukan oleh apa yang kita deklarasikan, kita perkatakan, firman apa yang kita lepaskan. Ketika kita memperkatakan firman, pada saat itulah kuasa dan iman kita bekerja. Siap praktek? Yuk. The life of God in a man can destroy disease, create what's missing, and make the body whole again. Quote dari John Gillick. Kehidupan Tuhan dalam diri manusia dapat menghancurkan penyakit, menciptakan apa yang hilang, dan membuat tubuh menjadi utuh kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.